Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan tunggal menimpa truk tangki Pertamina di Jalan Dr. Wahidin Semarang, kernet truk tewas terjepit. Sepasang suami istri digerebek karena mencetak dan mengedarkan uang palsu puluhan juta rupiah. Buntut penyandang disabilitas ditolak naik kereta rel listrik dari Stasiun Balapan Solo, PT KCI meminta maaf. Seorang penyandang disabilitas ditolak saat akan naik kereta rel listrik dari Stasiun Balapan Solo. PT Kereta Komuter Indonesia meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki fasilitas pelayanan untuk difabel. Naik KRL nggak gratis, saya bayar. Iya, tapi peraturannya yang seperti Saya nggak pernah dapat penolakan loh di mana-mana. iya, tapi kita diperintah dari atasan untuk kemarin. Saya mau Seorang disabilitas ditolak saat akan naik kereta rel listrik KRL di Stasiun Balapan Solo. Tapi peraturannya kalau yang sudah roda 3 seperti ini disarankan naik armada yang lain. lalu Ya mohon maaf. Alasan penolakan itu membuat Indra terkejut karena kendaraan roda 3 yang sudah biasa ia pakai tak pernah ditolak. Video ini pun viral. PT Kereta Komuter Indonesia pun mengadakan pertemuan dengan komunitas difabel. kendaraan yang saya pakai sebagai alat transportasi penunjang keterbatasan saya ditolak. Dalam Dari pertemuan, stasiun PT KCI mengatakan penolakan terjadi karena ketidaktahuan petugas tentang jenis disabilitas dan alat bantunya. Kita melihatnya kok aneh ya, tidak seperti kursi roda. Nah, kadang juga ada kita lihat unik. Perwakilan PT KCI berjanji akan merevisi aturan penggunaan KRL terutama untuk disabilitas dan meningkatkan fasilitas penunjang lainnya. Kami sesalkan bersama dan menjadi bahan perbaikan serta selanjutnya hal-hal seperti pengembangan untuk fasilitas pelayanan di stasiun tentu akan terus kami lakukan dan juga yang terpenting meningkatkan soft skill, meningkatkan pemahaman kami, meningkatkan pemahaman petugas juga di lapangan agar bisa lebih sensitif lagi dan lebih proaktif lagi dalam melayani para pengguna kami yang dengan disabilitas. Sementara dari pihak perwakilan penyandang disabilitas meminta agar PT KCI meningkatkan pemahaman tentang disabilitas mulai dari alat pendukung dan cara berkomunikasi. Mungkin secara infrastruktur, stasiun-stasiun yang ada itu sudah aksesibel, sudah ramah difabel. Tapi untuk personal, pegawai atau pihak-pihak di KAI itu sendiri, itu perlu adanya sebuah pemahaman bagaimana berkomunikasi dengan komunitas-komunitas kami, bagaimana memberikan pertolongan kepada komunitas-komunitas kami. Penolakan yang dialami Indra, disabilitas penderita cerebral palsy, patut disayangkan. Sebab Kota Solo tengah menjadi tuan rumah untuk ajang multi olahraga untuk atlet disabilitas Asian Para Games. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Kasus COVID-19 di perhelatan ASEAN Para Games bertambah. 14 orang dari atlet dan ofisial terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Solo. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers pada Selasa kemarin. Total kasus ada 17 orang dari berbagai negara, 14 orang di Solo dan 3 orang lainnya di Semarang. Sebelumnya ada 10 kasus positif ditemukan di Semarang, namun 7 diantaranya sudah sembuh. Kini mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 menjalani karantina di penginapan masing-masing. Meski ada temuan COVID-19, perhelatan ASEAN Para Games tetap berjalan sesuai jadwal. Memangnya selama perhelatan ini dari beberapa kontingen ya, ada atlet, ada official, itu ada yang positif ya. Kalau 17 tadi, 14 ada di Solo, 3 ada di Semarang. Kenapa Solo banyak? Nah, venue-nya banyak ya, venue-nya kan di Solo banyak. Yang penting mereka melakukan karantina dengan baik dan kondisi fisiknya ini kita pantau baik semua.
6 partai politik baru mendaftar untuk ikut pemilihan umum 2024 di Kabupaten Demak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menyiapkan materi verifikasi parpol untuk diserahkan ke KPU Pusat. Keenam parpol baru itu Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Prima, Partai Gelora, Partai Buruh, dan Partai Pelita. Untuk pemilu 2024, KPU Kabupaten Kota hanya mempersiapkan seluruh tahapan pemilu, sementara hasil akhir beserta pemilu diputuskan oleh KPU Pusat. Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu berlangsung sejak 29 Juli menjadi 13 Desember mendatang. KPU Demak telah menyiapkan sarana dan prasarana termasuk SDM. Kewenangan untuk proses pendaftaran dan verifikasi partai politik semua di KPU RI, dan delegasi yang nanti akan diberikan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota adalah nanti pada verifikasi administrasi yang tahap pertama sudah diselesaikan KPU RI, baru nanti akan didelegasikan ke KPU Kabupaten Kota. Menyambut HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, belasan bendera dikibarkan di lereng Gunung Merapi. Para pesertanya datang dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga mantan napi teroris. Semangat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia semakin terasa. Di Selo, Kabupaten Boyolali, belasan bendera merah putih dikibarkan. Bendera ini dibawa sejumlah perwakilan elemen masyarakat. Selain belasan bendera, ada pun bendera berukuran besar yang dibentangkan oleh sejumlah pelajar dari berbagai daerah. Mereka juga menyerukan yel-yel dengan tema cinta tanah air. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merah putih di dadaku, Indonesia tanah airku. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Pengibaran belasan bendera di lereng Gunung Merapi merupakan bentuk semangat mereka menyambut hari ulang tahun ke-77 Indonesia. Membangkitkan semangat cinta NKRI dan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Founding father kita sudah sedemikian rupa membangun NKRI ini. Untuk itu kita wajib bagi penerus untuk membangun negeri ini dengan semangat kemerdekaan. Harapannya kita adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan cinta tanah air. Peserta yang ikut kegiatan ini mulai dari pelajar, mantan napi teroris, BIN, TNI Polri, dan pemerintah daerah, serta perwakilan elemen masyarakat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Pulih lebih cepat. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.